Bikin apa, Bos? Espresso dulu kita. Oh, iya. Ini namanya diapain, Mal? Ini namanya proses templing, memadatkan bubuk kopi. Oh. Supaya nanti espressonya nggak banjir. Ini namanya espresso. Espresso liquid. Is, ngeri. Kopi. Yang Ini- kalau kata orang rasanya tuh kayak jamu. Jamu apa tuh? Oke. Oke. Jadi satu shot, Boleh gue coba, John? 2 shot, Bos. gas. Yo. Wah, kan gua kata apa? Jamu bukan gua rasanya. Tapi ada kayak ada gurih-gurihnya, Mal. Gurih-gurih asam. Oh. Itu faktor dari beans biasanya. Oh. Ini sih lebih dari jamu, John. Yes, itulah. Oke. Espresso ini Heeh. kita bikin cappuccino. Nah, Kita pakai susu fresh milk yang kelihatan mereknya. wis yoi. Enggak apa-apa, enggak ngaruh. Enggak sponsor. Yoi. Masih PO soalnya ini. Belum endorse. Nah, ini susunya diapain lagi tuh, Bos? Pause dulu, Bang. Susunya basi anjing. Oke. Oke. Oh, ini ada timbangan. Yoi. Yoi. Maksud dan tujuannya apa nih, John? Itu namanya kalau di bisnis F&B ya, Heeh. itu menanggulangi waste. Jadi dari satu gelas ini Heeh. kita punya takaran sekian. Kalau gelas ini sih gue pakai kurang lebih sekitar Oh, 240 biar- mili. Enggak ada mubazir. Biar nggak mubazir. Oh, iya. Benar. Hai, ngeri, Mak. Ini namanya steam flask. Yoi. Oke, kita steam susunya. Oh, di flash nih. Nah, ini namanya steaming. Oh, streaming. Nah, ini stretching. Nah, jadi ini dari steamer ini nanti Stretching, John. stretching. Kayak olahraga, John. nih. Susu itu butuh di stretching juga. Oh, iya. Oh, yes. Nah, dari hasil susu tadi, Ah, ini kita dapat namanya foam milk atau steam milk. Jadi steam milk ini bisa buat cappuccino dan bisa buat latte. oke. Nah, kalau ini, Tunggu. Ngomong. Nah, sip. di sini kita coba bikin 1 gelas cappuccino. Tapi lu ganteng malah asli, Mal. Yoi. Basah cewek ngelihat orang bisa ngebarista gini. Ya. Ini ngeri. Gunanya apa? Nih tahu. Nah, gimana? 5 gram susunya sisanya. Sisanya 5 gram. Iya. Oh, ih. Biar nggak mubazir. Ih. Pas ya. Pas. Ini Nah, hasil. gini, John. Beuh, yoi. Ini yang bakal gue minum nanti nih. Harus. Guys, yoi. Dan ini nggak sepahit yang tadi, tenang aja bang. Ini udah ada susunya. Gua 3 kali dibikinin sama Amal kayak jamu kopi. Gak pernah gue dibikinin yang begitu tuh. Baru Kalau gue bikin tuh 3 kopi jenisnya beda. Oke. Masih dibilang jamu semua. anak kapal api. Halo, kembali lagi dalam obrolan warung bersama gua Juan Babe dan gua sama my friend gua nih. Yoi. Dan my brother disebutnya.
Amal, gimana Mal? Alhamdulillah. Nggak usah mabok biasa aja. Apa sih gua? Gak kelihatan soalnya di situ. Kenapa gua ngundang Doi? Bukan ngundang sih. Ini tuh sebenarnya kita udah janjian udah lama banget ya. Udah kurang lebih 1,5 yang lalu lah. Cuma baru terlaksana sekarang, men. Nah, karena bakal banyak ilmu yang gua kulik nih dari Doi nih. Karena Doi kan lagi apa ya kalau disebutnya ya? Lalu barista, men ya. Barista. Asik. Kalau kata teman gua Mas Rista. Kalau Iya. barista tuh cewek. Oh, Mas Barista. tuh sebutan baru, Mas Rista. Mas Rista. Boy Mal, lu kan yang gue tahu sebagai guru juga di Ya. barista. Terus kita buka kedai kopi juga di Sokin. Sekalian nih promosi. Tadi gue dibikinin kopi sama Doi. Nih ada gambar I love you. Boy Ya. Gue coba minum dulu ya. Mudah-mudahan manis ya. Ini baru kopi, Mal. Kan? Ya, kemarin gue dibikinin bukannya kopi, jamu. Buset, pahit banget. Padahal ini juga nggak gua kasih gula. Nah, yang bikin ini rasanya jadi beda, gurih apanya nih, Mal? Karena sistem milknya itu. Sistem milk. Iya. Nah, jadi jadi- kalau bikin cappuccino itu ada espresso buat jadi espresso base-nya Iyo. dan ada si fresh milk. Nah, fresh milk itu kita steam. Nah, dari steamer itu nanti dia menghasilkan fruit milk yang akhirnya buat si susu itu teksturnya jadi creamy. Oke, itu Makanya- kita stop dulu. Yoi. Gua mau nanya-nanya itu dulu. Beda alur nanti. Mal, awal muasal lu suka kopi itu dari mana? Sejak kapan gitu? Sejak gua SMP udah suka kopi, Lu SMP udah ngopi? tapi kapal api. Wih, itu legend pak. Kapal api. Tetap legend, biar gimana Legend. pun legend. Lu bohong barista, nggak doyan kapal api itu bohong. Bohong, lu nggak usah sok kopi Jangan gila. sosokan kalibrasi pakai espresso enggak. Pasti lo kalau break minum kapal api. 1.000 pak, udah Iya. enak, udah manis, sama rokok filter sebatang. Iya. 3,5 irit. Nah, asal muasal lu suka kopi itu dari SMP. SMP suka kopinya. Suka kopi ya? Tapi kalau fokus ke baristanya Heeh. itu semenjak gua kerja di tahun 2017 di salah Iya. satu perusahaan produk donat dan minuman. Sebut aja. Nah, sebutannya J.CO. iya. J.CO. Jeco. Jeco. Yo, Jeco. Kemudian di situ lu banyak belajar lah ya. Di situ gua banyak belajar. Dari belajar ilmu inventory, Heeh. gimana cara nanganin pendapatan toko, terus meminimalisir waste, dan juga budget-budget estimasi analisa permintaan barang. Lu curi tuh ilmu. Curi semua. Yoi. Iya. Manusia mesti kayak gitu, men. Harus bisa berdikari. Ya dengan cara lu kerja dulu sama orang, Iya. lu ambil ilmunya. Bukan lu curi ya, sekali lagi lu ambil ilmunya. Karena kan kita di training. Iya, bener. Betul. Karena biar gimana pun titik kesuksesan orang itu ketika lu memiliki usaha sendiri. Ya. Iya nggak? Kalau menurut gua sih, nggak tahu juga. Menurut Tergantung. Mbak yang di sana. Tergantung emas yang masih di sana juga. Iya. Tar dulu, nih gua kejauhan nggak bisa lihat. Buat apa kurang gede? Oke itu Bu. Oke. Kemudian lu suka kopi sampai menjadi suatu pekerjaan lu. Iya. Lu jadi barista dulu atau jadi gurunya dulu Jadi sebenarnya? baristanya dulu. Oke. Jadi kalau kopi itu dari hulur ke hilir. Nah, lu bisa jelasin gak, Gan? Nah, kalau orang itu kan dari kalau air itu mengalir dari hilir ke hulur. Ya kan? Heeh. Nah, kalau kopi itu Digerakin biar nyala. Mati laptop gua. aduh udah kayak siaran radio ini. Oke, terus. Jadi kalau di kopi itu ibaratnya kita dari hilir ke hulu. Jadi dari baristanya dulu, terus kemudian kita mendalami proses pembuatan kopinya. Oke. Setelah itu proses penanaman kopinya. Heeh. Nah,
baru nanti kita mulai meranjak ke perkebunan kopinya. Gitu. Sampai sebegitunya. Pasti bakal menjurus ke situ. Karena mungkin awalnya nih, lu pasti bukan cuma jadi barista, tapi dari demen nongkrong di coffee shop dulu. Terus lu mulai tertarik sama baristanya, kepo sama cara bikinnya. Gua nongkrong, Pak. Nongkrong kan? Tapi otak nggak pernah masuk. Iya, itu. Jadi barista. Penikmat kali gua ya. Ini, kalau ini yang jadi barista, yang model begini kalah saing. Udah yang begini di kelurahan aja kerjanya. Iya. Ya kita yang ketemu ciwi-ciwi John. cowok-cowok. Diminum dulu John, ini asli enak banget John. Oh iya, tanggal 9 Coffee Bank buka di sini. Lu bisa ikut deh nongkrong di sini. Ya budayakan nongkrong lah. Yoi. Kita transisi new normal. Balik lagi Mak. Sampai pada akhirnya lu tahu lah jenis-jenis kopi. Iya. Nah, yang lu tahu itu jenis kopi yang ada di Indonesia terutama ya, yang enak buat sukain sama orang banyak tuh kebanyakan apa tuh? Kalau jenis kopi di Indonesia itu biasanya orang suka pasti Lampung dong. Lampung. Kenapa, Bang? Alasannya? Karena Strong. Lampung itu dia karakternya lebih strong. Oke. Sama kayak Aceh. Aceh juga strong. Tapi Gayo. Aceh Gayo. Oh, betul. iya. Padahal kopi dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Ada Aceh Gayo, Singkalang, ada Robusta Lampung, ada Arabica Lampung juga. Yeah. Nah, jadi Arabica dan Robusta ini dua jenis kopi sebutannya. Tapi kebanyakan lidah orang Indonesia itu lebih sukanya yang mana, Mal? Kebanyakan ya kalau menurut riset pribadi lu deh. Kebanyakan lidah orang Indonesia itu sukanya yang manis. Jadi bukan kopi sebenarnya yang disuka, gula. Kayak gua gila. tapi sebenarnya ya rasa kopi itu aslinya tuh pahit banget, men. Nah, nih sedikit edukasi nih. Yes, yoi. Buat yang tadi Gua ngatain demen. kopi gua kayak jamu. Jadi gini Pak, kopi itu ada yang namanya body. Body itu rasa atau ketebalan yang kita rasain di pangkal lidah. Nah, itu aluskah, tebelkah, ninggalkah. Nah, ninggalnya ini sebutannya aftertaste bahasanya. Oke. Jadi rasa yang kita cicipin setelah kita minum kopi itu. Ada lagi ke bawahnya. Apa? Clean-kah atau tebelkah atau light-kah. Gitu. Jadi ada banyak bahasa sebenarnya. Kalau kita bahas satu-satu nih, Panjang. udah bukan dari hulu ke hilir lagi, udah bisa dari hilir ke hulu balik lagi ke hilir. pantai. Tapi gini, Mal. Kebanyakan lu ngopi itu kan pengaruhnya ke suges ya? Iya. Suges nih. Betul. Apa? Itu ke suges apa memang bener pengaruh dari nikotin ya sih, Mal? Sebenarnya, Mal? Kalau kita bahas nikotin itu cuma zat ya. Nikotin itu justru zat adiktif yang membantu kita untuk lebih berenergi setelah kita minum espresso. Jadi karakter si nikotinnya itu lebih besar. Sorry, nikotin apa kafein sih? Kafein. Iya. Ini jadi kebablasan dong. Kayak mulut basem nih makanya ngomongin nikotin. Gua apa jadi kesuges juga. Padahal itu jelas kafein. Kafein, ngapa jadi ke nikotin? Gudang garam, goblok. Iya. Kafein. Jadi kafeinnya itu ngebantu kita buat lebih berenergi kata orang-orang. Sebenarnya itu bukan suges sih. Cuman rasanya itu tergantung kebiasaan kita aja. Kalau kita biasa minum es latte yang pakai gula, begitu ketemu espresso pasti kaget. Kayak gua kali. Iya. Kayak lambung gua nih. Nah. Lambung-lambung lokal, Pak. Dari kapal api terus ke espresso. Mules asli. Tapi sebenarnya enak. Kalau lu biasa enak kali ya. Kalau yang udah biasa ngerasain kapal api juga jadi kayak Jadi biasa. tahu itu kopi dari mana. Iya, nggak usah dibahas. Iya, Pak. Iya. Ya begitulah. Kadang barista itu suka pendekar ya. Kalau menurut pribadi lu kopi apa yang menurut lu enak? Kopi yang menurut gue enak itu sebenarnya sampai sekarang gue masih nyari Pak. Karena kalau dibilang kopi enak, hampir semua kopi yang dibuat dengan standar yang benar itu sebenarnya enak. Yoi. Gitu. Dan balik lagi ke selera orang, masalahnya selera orang beda-beda. Gitu. Jadi Enggak, kalau kopi menurut enak gua, itu kopi enak itu kurang idealis buat gua. Tapi kalau untuk disukai, mayoritas orang Indonesia itu lebih suka kopi yang model-model
Aceh Gayo. Oh iya sih Itu. karena di beberapa tempat kalau menu teratas nih biasanya ya di beberapa tempat kopi itu Aceh Gayo biasanya paling atas. Paling atas. Kemudian embel-embelnya ada deh tuh, ada Singkawang, ya, ada macam-macam, ada Papua segala macam. juga. Iya. Tapi ya kalau favorit berarti lu relatif lah ya. Relatif ya. Kita kembali lagi nih tentang ngajarnya dia nih. Lu ngajar sebagai barista tuh dari kapan? Ngajar jadi barista itu dari 2018 akhir Di mana? di Cimanggis. Di Diono Coffee. Ya, Diono Coffee yang sering gua share tuh. Kalau lu Nah. tahu Instagram gua tuh itu sering gua share. Itu adanya di Cimanggis. Nah, doi gurunya, men. Iya, tetap lagi kita. Mal, yang lu ajarin, biasanya lu untuk mendapatkan suatu sertifikat itu berapa pertemuan biasanya? Kalau kopi itu biasanya nggak banyak. Justru paling lama itu 4 sampai 6 jam. 4 sampai 6 jam lu bisa dapat 4 sampai 6 sertifikat. jam bisa dapat sertifikat. Lah kalau orangnya bebel gimana? Kalau orangnya bebel ya kan kita sebagai trainer bertanggung jawab untuk proses kedepannya murid kita gimana. Tapi nggak lu lepas gitu aja kan? Lepas gitu aja, enggak. Ntar anak ayamnya nyasar kan. Tetap kita bimbing. Jadi misalkan ya kontak by handphone, WA gitu-gitu. Dari proses pengenalan alat biasanya ya. Iya. Itu langsung alat gede atau yang manual dulu biasanya? Nah, kalau itu kita bagi 2. Oke. Jadi kalau yang manualan itu kita masuk di lessons manual brew. Nah, manual brew ini ada beberapa alat. Yang umum itu V60, Aeropress, Vietnam Drip, terus kemudian ada French Press, terus ada Moka Pot, ada Saipon, dan ada Cold Drip atau Cold Brew. Oh berarti banyak ya? Banyak. Itemnya ya? Alatnya banyak. Nah kalau yang mesin? Kalau yang mesin itu Yang kita gunain. Yang kita gunain. Mesin yang kita gunain ini pakai Simonelli Oscar. Oscar 2? Oscar 2. Wes. Lumayan lah ya. Lumayan. Dapat lah 1 NS. Belum grindernya, Bang. Iya. Grindernya ini juga lumayan ini. Oh dapet, iyalah. Ini dapat sepeda gunung 1. Masalahnya. Iya. Ini beda harga. Gue pikir tuh ini sepaket pak. Sepaket. Karena sepaket jadi lebih hemat. Kalau dipisah, ini segitu, ini setengahnya harganya. Mahal juga. Iya. Tapi mempersimpel dulu dalam bekerja lah. Pasti. Jadinya. Namanya mesin itu kan membantu proses manusia bekerja. Gue tuh dari tadi mau baca pak, cuma gak kelihatan. Aduh. Oke, step-stepnya nih. Kan lu bilang 6 jam tuh step-stepnya. Yang lu pasti kenalin awal pasti yang manual dulu kan? Manual dulu. Kemudian baru mesin. Baru masuk ke basic espresso namanya. Nah, sebagai sampai titik dia tuh dinyatakan lulus itu apa? Jadi kalau buat manual brew itu kita kasih poin tesnya itu dia buat semua item itu, semua manual brewingnya itu dengan 7 metode yang tadi gue sebutin. Oke. Nah dengan standar yang udah gue kasih di awal. Nah jadi kalau buat soal rasa itu nanti tergantung pengalaman. Nggak mungkin kita ngajarin orang 3 jam langsung mantep rasanya kan. Iya. Nah yang penting dia tahu teknik dasarnya, teknik pouringnya, hasil metodenya, berarti dia oke. Tampilannya itu kalau manual semua nggak beda jauh. Karena cuman air panas ketemu ground kopi atau bubuk kopi. Nah cuman alatnya aja nih yang berbeda-beda gitu. Jadi rasanya pun bervariasi. Nggak satu hasil. Tapi kan gini pak, biasanya ya gue nih sulit membedakan rasa kopi pak. Karena gue kalau udah nyobain satu kopi, kemudian gue nyobain kopi lain, itu jadi sama pak rasa. Ya itu dia. Makanya kalau orang minum kopi itu biasanya nih ada namanya kalibrasi. Kalau buat barista itu namanya kalibrasi. Gimana tuh? Jadi misalkan kita pagi nih nyalain mesin, terus kita setting ulang grinder, settingan mesin kopi buat sampai nyari dapat liquid yang standar kurang lebih 36 mili. Nah itu kita minum. Nah kita cari tuh rasa dari si kopi yang kita minum ini sama nggak sama karakter dari kopi yang ada di taste note-nya.
Oke. Nah, test note-nya itu dari mana? Test note-nya itu dari ada yang sebutannya Q grader. Nah, Q grader itu orang yang paling hebat lah dalam menilai kopi. Jadi dia tahu semua rasa-rasa ada di kopi tuh bermacam-macam. Nah, yang kenapa bisa sama? Karena kita harusnya minum air putih dulu, Bang. Buat jadi ketika lu abis ngopi, terus lu mau ngerasain tuh kopi lain, lu harus minum air putih dulu. Wah, kalau enggak nih lidah nih asem, asin, pahit, nggak karuan, Pak. Nggak karuan. Makanya gue pernah nih, John, cobain nih kopi enak. Nah, gue cobain dong. Cobain. Oke, yang ini sekarang gue cobain sama aja. Gue kagak ngerti, ternyata harus minum air putih dulu buat netralisir lidah kita. Oh, baru gitu. kita bisa bedain nih dari kopi yang sebelumnya sama yang sesudahnya lebih asam apa lebih pahit. Umumnya sih gitu Karakternya aja. begitu? Karakternya begitu. Asem atau lebih pahit? Atau lebih pahit atau mungkin lebih clean sebutannya. Tapi gini Pak, ya gue juga kenal kopi biji tuh udah lumayan lama juga sih. Karena lingkungan temen gue banyak yang buka kopi-kopi, warung-warung kopi. Gue pernah dibuatin kopi, itu tampilan atasnya tuh kayak emas. Wah, maksudnya tuh jenis buih-buihnya tuh kayak emas, Pak. Lu bisa jelasin gak? Pernah lihat tuh. Bukan. Kuning, maksudnya kuning. Oh, kuning. Kuning. Buih-buihnya tuh kuning. Buihnya kuning. Kayak kalau gue bilang kayak bukan hitam, Pak. Kayak bukan hitam. Tapi sebenarnya itu kopi hitam. Itu kopi hitam. Nah, itu biasanya nih ya. Itu berarti beans yang dipakai itu kemungkinan dia Arabica. Arabica. Full Arabica. Kuat. Rasa lebih kopi. asam. Lebih asam. Nah, jadi yang kuning-kuning di atasnya itu bukan hitam. Itu biasanya umumnya sebutannya itu golden crema. Nah, iya, kan gue bilang tadi emas-emas kan. Nah, golden bukan yang crema. emas. SOP yang paling susah didapat sih. Berarti itu dia roasternya hebat. Oh, gitu. Orang yang nyangrai biji kopinya hebat. Dia bisa dapetin hasil sangraian yang elegan kayak begitu. Kadang gue suka nemuin tuh ya yang itu yang kayak golden tadi, terus kemerah-merahan. Jadi jenis kopi juga mempengaruhi penampilan juga ya, beda-beda juga ya. Pengaruhi rasa, penampilan. Tapi menurut lu kopi-kopi Indonesia saik gak sih? Waduh, kalau ngomongin kopi Indonesia mah nggak ada habisnya. Mantep serius banget. Cuman orang Indonesia aja kadang gengsi. Kopi dari Kenya lah. Kopi dari Brazil. Wah, iya. Kan? Padahal kopi Indonesia sendiri tuh. Padahal kopi Indonesia tuh dipakai sama orang luar. Gak percaya? Aceh Gayo itu eksportir nomor 3 terbesar di dunia. Lu ngapain minum kopi dari luar? Iya, lu gila. Indonesia tuh banyak yang keren, men. Indonesia tuh banyak. Makanya lu cari artikel-artikel tuh kopi-kopi Indonesia biar lu tahu dan lu bangga sama kopi-kopi Indonesia. Hidup Indonesia. Sekarang kan nih lu jadi barista mal di Coffee Bank nih. Yo, apa sih arti dari Coffee Bank tuh apa? Lu bisa jelasin nggak? Itu dia masalahnya, Bang. Iya. Gue cari nama ini bukan dari kitab, jadi gak tahu artinya. Kopi ya kopi. Kopi, Bang. Bank itu ya bank buat menabung. Atau enggak, kalau gue sih lebih mengartikannya mungkin nih kopi, Bang. Satu. Kopi, Bang. Tapi kalau tujuan dari Coffee Bank itu ada. Apa? Jadi nanti nih di Coffee Bank kita bakal ada yang namanya limited card. Jadi di limited card itu kita cuma cetak 100 pieces. Oke. Dan buat satu orang yang punya limited card itu, nah itulah kenapa kita sebutannya Coffee Bank. Jadi sebagai investasi. Nah nanti kalian bisa dapetin harga yang lebih murah dari harga normal. Lu selain ngopi di Sokin, lu bisa investasi, John. Investasi. Oh yoi, belajar bisnis dari sejak dini. Nah jadi nanti kartu itu bisa di top up. Di top up? Tapi kita cuma produksi 100. Nah, ayo dah buruan dah, lu dapetin tuh cuma ada 100 pieces tuh. 100 pieces doang. Nah, itu satu apa? Satu kartu. Satu kartunya itu nominalnya berapa? Satu kartunya itu nominalnya bernilai 20 P sebutannya. 20 P. Jadi nanti di Coffee Bank ini kita bakal ngasih harga yang lebih murah dari harga normal pembayaran pakai rupiah.
Jadi kalau lau nanti beli di sini pakai rupiah nih, harganya 29.000. Pakai si kartu limited edition ini, harganya jadi 25.000. Tuh. Diskon 4.000 men, lumayan. 4.000 ya. rokok 2 batang. Iya. Enggak dapet malah. Udah gak dapet ya. Nah, menu apa aja yang lu sajin di sini? Kalau buat menu yang pasti coffee base. Coffee base. Coffee base. Coffee base itu apa tuh? Coffee base itu ada espresso, piccolo, macchiato, latte, ada gula aren, Oke. cappuccino. Nah, yang lu kasih ke gue ini apa? Ini latte. 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 Men. Ih, gambarnya gak berubah. Ini norak tuh aja. Karena tadi diminumin mulu itu. Iya, gak berubah ya. Buat yang nggak suka kopi, Ah. di sini kita nanti ada menu tea base. Tenang Apa? aja. Jadi tea base-nya itu Iya. tea base. Iya. Tea base dasarnya itu teh. Mhm. Jadi bakal Tapi ada menu pastinya favorit orang-orang. teh-teh pilihan kan? Teh pilihan. Wah, yoi. Dan bakal ada menu favorit orang-orang nongkrong. Lu berasa jadi anak British men ngeteh. Wah, yoi, British. Karena lu ujung-ujungnya yang dibeli teh manis. Yoi. Nih Mal, kalau dari menu makanannya, tadi kan kita bicara menu kopi tuh, kopi dan tea. Kalau menu makanannya apa? Ada? Menu makanan sementara paling kita snack aja sih. Snack. Snack aja. Oke. Tapi nantinya mungkin akan ada ya? Ya mungkin nanti lihat perkembangan ke depannya aja. Ya, kalau misalnya kayaknya sih bakal ramai tongkrongan karena memang dari dulu, karena gua apa yang dulu yang megang akun dari kopi sini. Wah gila, itu banyak yang nanyain kan, Bang buka tanggal berapa? Tanggal 1. Yoi, 1 bulan Juli sampai 1 bulan September belum buka. 2 bulan itu. Pesen-pesen nih Mal buat para anak muda yang mau mencoba bisnis di dunia kopi. Bisnis di dunia kopi itu intinya di inventory sih kalau gue bilang. Oke. Karena dulu jangan sampai buka atau jualan kopi tapi lu jual murah. Jadi buat yang mikir kopi kenapa mahal, karena itu prosesnya yang bikin mahal. Tuh. Bahwa kopi, kalau menurut gua ngopi ya, gaya gua gini elegan banget. Iya lah. Yoi. Jadi nggak mau cepetin habis. Ya, gua lama-lamain. Pesannya yang panas, ujung-ujungnya diminumnya sampai dingin. Iya, sampai dingin. Terus apalagi Mal? Jadi kopi itu emang ya mahal wajar. Jadi pelajari dulu lah basicnya. Oh, ilmu pengetahuan tentang Ilmu kopi. pengetahuan kopinya dulu. Ah. Jangan sampai salah pilih kopi. Oke. Atau jangan sampai kita nanti ikut-ikutan, menu di sono adanya ini. Ya udahlah kita ikutin aja. Tapi lu belum kita tahu. nggak tahu Oh, takarannya iya. berapa, yang standarnya gimana. Nah, gitu. jadinya rasa ya udah jauh. begitu aja. Jadi rasa jamu itu jauhin jamu itu, aduh. Oke Mal, kayaknya itu dulu buat pembahasan kita kali ini. Tapi gue yakin bakal ada episode selanjutnya bareng Amal nih, karena masih banyak yang bakal gue gali dari Amal. Amal tuh kita curi ilmunya kan. Iya. Itu baru hilir nih. Belum sampai hulu nih. Belum sampai Jauh. hulu. Tapi Lau kayaknya nge-like Mardigu mulu. Bosman, Bos, I like you Bosman. Iya, bos. Bola aku mentalnya keren. Kalau orang minta saran ke Lau nggak pernah bener, Lau nggak. Oke, gitu aja. Oke, thank you. Jangan lupa lu subscribe, like, and share. Oke? Oke. Karena nge-share itu ngebangun. Oke, dadah. Thank you.